Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Adik-adik apa kabar? Baik, Ibu. Puji Tuhan ya adik-adik. Iya, Ibu. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu guru yang menentukan dari persiapan hati untuk berdoa dan menambahkan rumah keluarga kita sangat menguruskan. Doa selesai dan menambahkan rumah Kristen. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang telah memimpin kita dalam doa. Jadi adik-adik semua, tujuan Ibu datang ke kelas ini hari ini untuk memberikan suatu materi yang sangat bermanfaat untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik sangat diharapkan untuk mendengarkan materi ini dengan baik, karena adik-adik sekarang sudah kelas 12 dan materi ini akan membantu adik-adik nantinya setelah keluar dari sekolah ini. Tapi sebelum Ibu memulai, Ibu akan absen dulu ya adik-adik. Ya, Ibu. Skolastika Hadir, Ibu. yang di sana, Hadir, Lydia, hadir, Ibu. Amelia, Hadir, Ibu. Veronica. Hadir, Ibu. Ya, hadir semua ya, kehadiran yang sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik adik-adik, jadi Ibu akan menampilkan PPT-nya lewat laptop. Adik-adik bisa melihatnya di laptop. Jadi adik-adik, materi hari ini itu berkaitan dengan materi lainnya berkaitan dengan keterampilan kerja. Nah, keterampilan kerja ya adik-adik. Nah, sebelum Ibu memulai menjelaskan keterampilan kerja, kira-kira dari adik-adik semua ada yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah membaca apa itu keterampilan kerja? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Ya, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan sedikit atau beberapa kata mengenai keterampilan kerja? Saya, Ibu. Ya, silakan. Yang pertama untuk adik Lydia. Silakan adik Lydia. Bagi Ibu, yang saya tahu tentang keterampilan kerja itu percakapan atau keuletan yang dimiliki oleh seorang individu ketika dia bekerja di suatu pekerjaan atau di lapangan pekerjaan, Ibu. Ya, untuk adik Oa. Jadi menurut saya keterampilan kerja adalah suatu kemampuan yang teknis yang dimiliki oleh seseorang seperti keterampilan komunikasi, keterampilan kerjasama tim dan keterampilan dalam menyelesaikan persoalan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk adik Oa dan juga adik Lydia. Jadi apa yang disampaikan oleh adik Oa dan juga adik Lydia berkaitan dengan keterampilan kerja itu sangat benar, di mana keterampilan kerja sejumlah kecakapan atau keuletan yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya ini ada definisinya. Jadi keterampilan kerja ini adik-adik merupakan suatu kombinasi atau perpaduan antara keterampilan fisik dengan keterampilan mental dalam diri seseorang untuk menjalankan sebuah tugas. Nah, keterampilan mental di sini meliputi apa saja? Yang pertama keterampilan kognitif, keterampilan emosi, ataupun keterampilan sosial dalam diri seseorang. Seperti tadi yang dijelaskan oleh adik Oa, di mana salah satu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang adalah tentunya keterampilan bekerja sama. Nah, keterampilan ini, keterampilan seseorang dengan orang yang lain itu berbeda adik-adik. Jadi keterampilan yang dimiliki, contohnya keterampilan yang dimiliki oleh adik Yantis dengan adik-adik itu berbeda dan tingkatannya itu berbeda. Tergantung dari apa? Yang pertama, keterampilan kerja di sini adik-adik itu bisa dipengaruhi oleh pengalaman. Perbedaan individual atau perbedaan keterampilan di setiap individu itu dipengaruhi oleh pengalaman dan juga praktik. Nah, kita lanjut. Nah, adik-adik, manfaat keterampilan kerja itu bisa kita dapatkan untuk diri kita sendiri di tempat kita bekerja ataupun konsumen dari tempat kita bekerja atau bisnis yang di tempat kita bekerja. Nah, manfaat bagi diri kita dapat memperoleh suatu prestasi dengan keterampilan yang kita dapatkan, dan dari situ kita bisa diberi jasa atau diberi semacam penghargaan untuk diri kita karena kita memiliki keterampilan tersebut. Nah, yang kedua untuk perusahaan, apabila adik-adik nanti bekerja di sebuah perusahaan, karena dari sini
kemungkinan adik-adik tidak ada yang tidak berkuliah. Jadi adik-adik nantinya bekerja di perusahaan, keterampilan yang adik-adik miliki bisa berpengaruh juga di tempat adik-adik bekerja. Nah, berpengaruhnya bagaimana? Dengan prestasi yang adik-adik dapatkan dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Nah, dari keterampilan yang adik-adik miliki itu juga bermanfaat bagi konsumen. Sebenarnya nanti adik-adik bekerja di sebuah perusahaan roti ataupun perusahaan lainnya. Jadi dengan keterampilan tersebut itu dapat meningkatkan mutu atau kualitas dari hasil di tempat adik-adik bekerja. Untuk kategori keterampilan kerja ini ada 3 adik-adik. Yang pertama ada keterampilan mental, yang kedua ada keterampilan fisik, yang ketiga ada keterampilan sosial. Nah, keterampilan mental di sini seperti analisa, membuat keputusan, menghitung dan menghafal. Jadi adik-adik semua, kemampuan menganalisis kita itu harus kita kembangkan, karena di dalam tempat kerja nanti adik-adik akan kemungkinan akan menemukan berbagai masalah. Jadi dengan kemampuan menganalisa, adik-adik dapat melihat atau mencari atau menganalisis akar permasalahan adik-adik sehingga menemukan solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, yang kedua ada keterampilan fisik. Keterampilan fisik itu yang berhubungan dengan anggota tubuh dan juga dan pekerjaan. Yang ketiga ada keterampilan sosial seperti mempengaruhi orang lain, berpidato, menawarkan barang dan lain-lain. Nah, adik-adik di sini ada yang membuka bisnis atau membuat satu bisnis online. Mungkin adik-adik yang perempuan tidak ada yang Nah, apabila suatu saat adik-adik keluar dari sini, adik-adik membuka salah satu toko online ataupun membuka bisnis, jadi adik-adik harus bisa mengembangkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial sebenarnya tadi itu mempengaruhi orang lain. Dan dengan keterampilan untuk mempengaruhi orang lain, maka adik-adik bisa meningkatkan penjualan ataupun pemasaran dari bisnis adik-adik tersebut. Nah, ketiga keterampilan kerja ini adik-adik itu sangat penting untuk adik-adik di masa depan, di mana ada keterampilan mental tadi, ada keterampilan fisik, ada keterampilan sosial. Apabila adik-adik meningkatkan ketiga-tiganya, itu akan membuat adik-adik gampang untuk mencari suatu pekerjaan ataupun memperlancar pekerjaan adik-adik di masa depan. Nah, bagaimana cara mengembangkan keterampilan kerja? Di sini ada 3 cara yang ditawarkan untuk meningkatkan keterampilan kerja dari adik-adik. Yang pertama, identifikasi keterampilan yang dibutuhkan. Identifikasi ini adik-adik, kita menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, menemukan keterampilan yang dibutuhkan di sini, yang pertama kita identifikasi dulu pekerjaan yang akan kita ambil nantinya. Contohnya, di sini ada yang menjadi seorang guru. Saya ibu ya, 1, 2 ya, pekerjaan yang mulia ya. Jadi identifikasi keterampilan yang dibutuhkan. Contohnya adik-adik bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Nah, identifikasi keterampilan di sini adik-adik melihat kira-kira keterampilan apa yang harus dimiliki oleh seorang guru. Contohnya keterampilan dalam public speaking atau keterampilan sosial. Nah, dari situ adik-adik juga bisa mempelajari keterampilan baru. Dan setelah identifikasi keterampilan yang dibutuhkan, adik-adik juga bisa sambil mempelajari keterampilan baru. Yang ketiga ada mengembangkan soft skill. Nah, soft skill di sini contohnya apa? Yang pertama itu keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi di sini komunikasi lisan ataupun tertulis itu sangat-sangat penting untuk dikembangkan adik-adik, karena adik-adik apabila ingin menjalin suatu hubungan ataupun ingin bekerja sama dengan orang lain, adik-adik perlu untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, di mana apabila adik-adik terampil dalam berkomunikasi, maka pesan ataupun informasi yang adik-adik berikan itu dapat dipahami oleh orang yang berkomunikasi dengan adik-adik. Nah, adapun manfaatnya, manfaat keterampilan kerja. Yang pertama itu meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Apabila adik-adik memiliki keterampilan, maka besar kemungkinan adik-adik memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, memperoleh gaji yang lebih tinggi. Nah, di dalam pekerjaan, apabila seorang memiliki keterampilan khusus atau keterampilan yang memadai, maka akan memungkinkan dirinya untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi.
Nah, itu keuntungan yang adik-adik. Jadi adik-adik harus belajar untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Meningkatkan kepuasan kerja di sini, jadi adik-adik itu bisa puas akan pekerjaan yang adik-adik jalani. Contohnya pekerjaan itu sesuai dengan diri adik-adik. Di sini keterampilan dengan pekerjaan itu sesuai. Nah, dari situ adik-adik akan merasa senang menikmati pekerjaan yang adik-adik jalani. Yang terakhir, membuka peluang untuk pengembangan karir. Nah, membuka peluang untuk pengembangan karir apabila adik-adik memiliki keterampilan kerja, maka adik-adik akan membuka peluang untuk pengembangan karir adik-adik. Artinya adik-adik terus mengembangkan keterampilan tersebut dan memungkinkan pengembangan karir pada diri adik-adik. Next, ada tantangan dan solusi dalam mengembangkan keterampilan kerja. Jadi untuk mengembangkan keterampilan tadi tentunya ada berbagai hambatan atau tantangan yang akan dihadapi oleh adik-adik. Jadi ada beberapa tantangan. Tapi sebelum itu saya lihat adik-adik sudah mulai lesu ya, Jadi di sini ada yang bisa bantu ibu supaya adik-adik tetap bersemangat. Ya, adik ambil silakan. Berdiri adik-adik, berdiri. Kita tetap semangat ya. Oke, semangat. Dan semangat tetap semangat. Tetap semangat. Nah, berikut ada tantangan dan solusi seperti yang tadi dijelaskan. Untuk menjalankan sebuah proses, adik-adik akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Nah, begitu juga dengan keterampilan kerja ini. Tantangannya ada beberapa. Yang pertama itu ada kurangnya waktu. Nah, kurangnya waktu di sini kemungkinan adik-adik sekarang kan berstatus sebagai pelajar. Jadi adik-adik tidak bisa mengorganisir waktu atau tidak memiliki waktu untuk mengembangkan keterampilan tadi. Yang kedua ada motivasi. Adik-adik, sebelum ibu nanti motivasi, kira-kira menurut adik-adik apa itu motivasi? Dorongan. Nah, sekali motivasi itu dorongan. Nah, dorongan yang besar itu adik-adik akan membuat seseorang bekerja keras. Dorongan internal atau motivasi internal dalam diri itu akan membuat kita bekerja keras. Jadi untuk mencapai, contohnya ingin mencapai untuk menjadi seorang pilot, maka saya memiliki motivasi saya harus menjadi seorang pilot. Nah, dari situ saya belajar dan bekerja keras agar saya bisa menjadi seorang pilot. Yang ketiga ada biaya. Jadi keterbatasan biaya juga ya adik-adik. Itu merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh hampir untuk kita semua ya. Jadi biaya yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan karir juga. Yang keempat itu ada ketakutan akan kegagalan. Siapa di sini yang dari adik-adik yang sebelum melakukan sesuatu itu sudah takut duluan? Jadi belum melakukan sesuatu tapi sudah takut. Nah, ini merupakan salah satu tantangan adik-adik. Sebenarnya adik-adik itu tidak perlu takut karena kita harus mencoba. Jadi berani untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Yang kelima itu ada kurangnya akses. Jadi kurangnya akses juga mungkin untuk ke tempat pelatihan atau tempat khusus untuk mengembangkan keterampilan kerja. Nah, dari tantangan-tantangan itu ada solusi. Solusi yang ditawarkan di sini berkaitan dengan tantangan-tantangan umum yang telah dijelaskan. Itu ada yang pertama, adik-adik bisa buat jadwal belajar yang fleksibel. Nah, buat jadwal belajar yang fleksibel di sini artinya adik-adik bisa memanajemen waktu, bisa membuat jadwal untuk contohnya untuk belajar, untuk mengembangkan keterampilan. Jadi adik-adik bisa membuat jadwal yang terstruktur. Yang kedua
belajar ya. Biasa kalau anak-anak muda kalau ada waktu luang, nona wa biasa nona wa kalau ada waktu luang itu nona wa baca. Cara main HP, cara main belajar. Ya, main HP. Jadi HP juga bisa dipakai untuk belajar. Jadi adik wa bisa melihat video-video untuk pengembangan keterampilan. Yang ketiga ada prioritaskan keterampilan yang paling dibutuhkan. Prioritaskan keterampilan yang paling dibutuhkan ini kita melihat dulu. Contohnya pekerjaan apa yang ingin saya raih. Jadi dengan begitu saya identifikasi apa seperti yang telah Ibu jelaskan, apa kebutuhannya. Nah dari situ saya prioritaskan, saya terus melatih keterampilan tersebut. Selanjutnya meningkatkan motivasi. Seperti yang tadi dijelaskan, motivasi itu merupakan salah satu faktor pendorong terbesar dalam hidup seseorang untuk mencapai sesuatu. Dengan meningkatkan motivasi, itu dapat meningkatkan rasa dari adik-adik untuk terus bekerja keras untuk mencapai apa yang adik-adik inginkan. Selanjutnya mengatasi biaya, cari pelatihan gratis seperti menggunakan platform YouTube atau berbagai platform lainnya untuk adik-adik bisa belajar. Adik Lydia sakit? Tidak, Ibu. Oh iya. Selanjutnya mengatasi ketakutan kegagalan dengan cara ubah mindset, yaitu lihat kegagalan sebagai pelajaran. Nah, terkadang adik-adik apabila kita sudah melakukan sesuatu dan gagal, maka kita akan takut untuk mencoba hal-hal baru lagi karena kita takut gagal. Nah, salah satunya kita coba bisa tanamkan mindset dalam pikiran kita bahwa kegagalan itu merupakan awal dari keberhasilan. Dan dari kegagalan itu kita dapat belajar dari kegagalan untuk membuat sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Solusi yang terakhir, mengatasi kurangnya akses dengan memanfaatkan perpustakaan umum. Karena perpustakaan umum sekarang sudah ada, jadi adik-adik bisa berkunjung ke perpustakaan umum untuk membaca kira-kira cara meningkatkan keterampilan ini itu bagaimana, cara meningkatkan ini itu bagaimana, cara meningkatkan keterampilan sosial itu bagaimana. Jadi bisa manfaatkan perpustakaan umum. Baik, ya selesai. Nah, adik-adik, kira-kira dari materi yang tadi Ibu berikan, apa yang adik-adik pahami tentang keterampilan kerja dan apa contoh kategori dari keterampilan kerja berdasarkan yang tadi Ibu jelaskannya, karena Ibu tadi melihat adik-adik sudah fokus, jadi adik-adik sudah pasti bisa menjawab. Saya Bu. Ya, silakan yang pertama untuk adik Utan. Oke, jadi menurut saya keterampilan kerja merupakan kemampuan teknis yang harus dimiliki seseorang ketika nanti dia bekerja. Di mana keterampilan yang harus dia miliki itu seperti kemampuan dalam komunikasi, kemampuan dalam bekerja sama dalam suatu kelompok, dan juga kemampuan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dan model keterampilannya itu seperti keterampilan sosial. Ya, selanjutnya adik Wain. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi keterampilan kerja adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik, yang dimana diperoleh melalui belajar, pelatihan, ataupun pengalaman yang dialami. Jadi salah satu kategori yang telah dijelaskan tadi itu adalah keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini di mana seorang individu mampu untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bu. Ya, tepuk tangan untuk adik Owa berdua. Selanjutnya, kira-kira apa solusi yang bisa adik-adik lakukan untuk mengatasi tantangan dalam pengembangan keterampilan kerja? Mengikuti pelatihan. Ya, mengikuti pelatihan, apalagi Belajar dari pengalaman diri. Belajar dari pengalaman. Ya, benar sekali. Terima kasih adik-adik karena adik-adik telah mendengarkan materi yang Ibu berikan dengan baik. Baik adik-adik, kesimpulan untuk materi yang pada hari ini, keterampilan kerja merupakan sekumpulan keterampilan atau kecakapan yang dimiliki oleh
fisik maupun keterampilan mental berupa keterampilan kognitif, keterampilan sosial, keterampilan emosi yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Jadi sangat penting untuk adik-adik mengembangkan keterampilan tersebut agar membantu adik-adik di lingkungan kerja. Nah, sekian layanan kita pada hari ini. Ibu mengucapkan apresiasi kepada adik-adik karena telah bersedia dan antusias untuk mengikuti layanan kita pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat ya adik-adik. Ya Ibu, terima kasih Bu. Ya, sebelum berakhir Ibu minta adik yang untuk pimpin kita dalam doa. Baik adik Kantis, terima kasih telah memimpin kita dalam doa. Oke, adik-adik semangat untuk mata pelajaran berikutnya. Ibu pamit. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Ibu.